ada seorang perempuan yang lari menggunakan motornya hanya dengan menggunakan BH karena baju dari kaos dari kaos Golkarnya itu dirampas dan disobek oleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firza. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman untuk sedikit mengingat tentang sejarah yang terjadi di Indonesia, tepatnya tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia. Selain tahun 98, ternyata pada tahun 97 pernah ada sebuah tragedi yang tidak kalah memilukan dibandingkan dengan tahun 1998. Nah, tragedi itu dikenal dengan tragedi Jumat Kelabu tepatnya pada tanggal 23 Mei 1997, yang dimana itu adalah menjadi salah satu tragedi terkelam di masa Orde Baru yang sangat banyak sekali memakan korban jiwa di kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, langsung saja kita ke kronologis kejadiannya. Jumat 23 Mei 1997 adalah hari putaran terakhir kampanye pemilihan calon anggota legislatif, dan kebetulan hari itu adalah hari di mana kampanye Golkar akan dilakukan di kota Banjarmasin pada saat itu. Rencananya dari pagi sampai siang akan dilakukan dua sesi, dari dalam satu hari itu akan dilakukan dua sesi, yang dimana sesi pertama adalah aksi simpatis atau aksi simpatik, yang dimana masa dari Golkar akan membagikan nasi bungkus dan berbagai macam aksesoris kepada kalangan masyarakat bawah, yang dimana targetnya adalah tukang beca, buruh, dan tukang ojek. Dari pukul 9 pun sudah sangat ramai masa Golkar berkumpul untuk membagikan sapu tangan dan nasi-nasi bungkus kepada tukang ojek, buruh, dan lain-lainnya yang sudah menjadi target mereka. Acara aksi pun berlangsung normal dan tidak memiliki kendala yang cukup berarti sampai pukul 11 siang. Nah, pada pukul 11 siang pun masa dibubarkan karena mengingat itu adalah hari Jumat, yang dimana notabene-nya adalah hari dimana umat muslim akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ternyata pada pukul 12 ternyata masih ada simpatisan daripada Golkar yang melakukan sejenis konvoi gitulah, atau kampanye juga untuk keliling-keliling dari kota Banjarmasin tersebut menggunakan motor yang knalpotnya dicabut, otomatis bakal berisik sekali. Nah, ini juga anggota-anggota ini juga sebagian besar atau mayoritas adalah anak-anak dan remaja. Akhirnya mereka pun keliling-keliling kota, dan nah, puncaknya pada saat mereka ingin memasuki kawasan Masjid Nur atau melewati kawasan Masjid Nur, yang dimana itu di Jalan Pangeran Samudra, yang dimana ini adalah basis dari P3. Nah, sebenarnya Polantas pun sudah mencoba untuk melarang atau tidak mengizinkan mereka lewat, tetapi dengan alasan mereka mengatakan bahwa sholat Jumat sudah selesai dan yang dilakukan hanya tinggal doa saja. Jadi mereka pun lewat, dan setelah kejadian itu memancing atau menjadi sebuah pemantik kemarahan dari umat muslim maupun dari anggota dari P3. Nah, dan sekitar pukul 14 terjadilah sebuah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar, Kalsel, dan ini memicu massa lain berdatangan, dan mereka pun bentrok dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari Organisasi Pemuda Pancasila dan FKPPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar pun berusaha untuk menyelamatkan diri, dan sedikitnya sekitar 6 mobil kampanye Golkar pun berhasil dihancurkan dan dibakar oleh massa tersebut. Lalu massa mulai berlarian ke lapangan Kamboja, menyerang dan bertarung dengan sedikitnya 20.000 massa Golkar yang pada saat itu siap-siap untuk melangsungkan kampanyenya mereka. Petugas keamanan pun mencoba untuk melerai, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena massa begitu banyak dan sangat brutal sekali. Alhasil, rumah ibadah gereja, yaitu tepatnya gereja HKBP yang letaknya dekat kantor Banjarmasin Pos, pun terbakar. Pemadam kebakaran sempat datang dan ingin mencoba memadamkan, tetapi dihadang dan dikalungi oleh celurit oleh massa. Jadi mereka balik lagi dong, karena nggak mungkin kan.
Nah, di saat yang hampir bersamaan, sebagian massa lain menyerbu Hotel Barito, yang dimana adalah tempat berkumpulnya ribuan massa Golkar yang siap-siap buat kampanye pada saat itu. Dari arah barat, tiba-tiba muncul massa lain yang entah dari mana juga, dengan jumlah yang ribuan, dan sebagian dari mereka menggunakan kaos hijau dan atribut P3 dan membawa senjata tajam. Alhasil bentrok pun terjadi. Kaca-kaca hotel pecah, mobil pun dihancurkan, dan hotel pun dibakar. Pada pukul 15, listrik di kota pun padam, dan ini menambah atau menjadikan suasana semakin mencekam. Parahnya lagi, sebagian dari tamu-tamu hotel masih berada di dalam hotel dan tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, tiba-tiba satpam hotel pun menggedor pintu-pintu hotel dan mengatakan sambil berteriak, hotelnya kebakaran. Nah, barulah dari situ tamu-tamu hotel panik dan berlarian berhamburan keluar. Kerusuhan semakin besar dan semakin brutal. Mobil-mobil di sepanjang jalan pun dibakar, toko-toko pun dibakar sepanjang mereka. Pokoknya sudah tidak bisa dibendung lagi aksi yang mereka lakukan ini. Nah, kerusuhan ini semakin besar dan semakin tidak bisa dibendung oleh aparat. Terbukti bahkan ada yang melihat bahwa ada seorang perempuan yang lari menggunakan motornya hanya dengan menggunakan BH karena baju dari kaos dari kaos Golkarnya itu dirampas dan disobek oleh massa yang marah tersebut. Di dalam komplek Mitra Plaza yang mengetahui hal tersebut, akhirnya mereka memulangkan karyawan-karyawan mereka dan menutup kawasan Mitra Plaza dengan kawat besi yang dibantu oleh aparat. Tetapi kerusuhan semakin besar dan massa semakin brutal. Pagar kawat pun berhasil ditembus massa dan Plaza Mitra pun berhasil dijarah sebelum dibakar. Bahkan menurut pengakuan dari saksi mata, banyak sekali korban mati terbakar di dalam Mitra, baik warga maupun massa yang ikut menjarah karena mereka tidak sempat keluar dan keburu teman-temannya sudah membakar bagian bawah gedung. Jadi mereka terjebak di atas, akhirnya mereka pun ikut terbakar dan ikut menjadi korban. Akhirnya Plaza Mulia pun terbakar dan api menyebar ke gedung-gedung dan toko-toko lain yang ada di sekitarnya. Kerusuhan tidak hanya terjadi di daerah kota dan daerah gedung-gedung pertokoan saja, tetapi juga meluas ke daerah-daerah kampung. Yang contohnya adalah Kampung Kertak Baru Ulu, khususnya RT 10 yang dihuni sekitar 30 KK. Itu pun sudah terbakar sejak pukul 16.30 dan pukul 17.30 sedikitnya ada 12 korban dirawat di UGD Rumah Sakit Islam dan 20 orang dirawat di Rumah Sakit Ulin, termasuk juru foto Banjarmasin Pos yang dianiaya massa saat meliput penghancuran gedung markas DPD Golkar. Warga-warga di kampung pun mulai khawatir dan menjaga daerahnya masing-masing dengan tidak membiarkan orang selain warganya untuk masuk ke kawasan mereka. Sementara massa pun terus melancarkan aksinya, tidak lagi hanya kepada toko-toko saja atau gedung-gedung saja yang dibakar, mereka pun mulai menyerang rumah-rumah dari etnis Cina. Mereka pun membakar rumah-rumah tersebut dan kelenteng dan gereja pun dibakar juga. Massa juga mulai membakar rumah-rumah calon anggota legislatif dengan mengantongi daftar calon anggota legislatif Golkar yang tidak tahu juga dari mana mereka mendapatkan daftar anggota tersebut. Nah, sekitar pukul 22 datang 1.000 pasukan, kurang lebihnya 1.000 pasukan untuk membantu pasukan yang ada di kota Banjarmasin, dan ini juga tidak tahu mereka ini datang dari mana. Nah, sementara itu massa terus melancarkan aksi mereka dan bahkan ingin sampai keluar kota, tetapi tidak bisa karena keburu di blok jalan mereka untuk keluar oleh aparat. Nah, pada pukul 1 pagi barulah aparat mulai bergerak untuk menangkapi massa-massa dan pergi ke kampung-kampung. Hingga pukul 3 aparat masuk ke kampung Kelayanan, salah satunya ke kampung Kelayan yang dikenal dengan Kampung Preman, dan di situ pasukan keamanan pun berhasil membawa sekitar 195 orang ke kantor Polresta dengan muka yang sudah tidak bisa dikenal lagi atau sudah babak belur. Aparat terus menyisir kampung-kampung untuk menangkapi massa aksi yang diduga terlibat. Dan dari pukul 6 pun kobaran api masih terbakar dan belum bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Barulah sore harinya setelah api padam, aparat bisa mengevakuasi korban yang ada di gedung-gedung yang terbakar sebelumnya. Dari kejadian ini, aparat pun memberlakukan jalan malam dari pukul 8 hingga pukul 5 pagi selama 5 hari masa cooling off kampanye.
yaitu pada tanggal 24 sampai 29 Mei 1997. Dan pejabat-pejabat dari Jakarta pun, artis-artis dan salah satunya Kiai Haji Hasan Basri yang ketua MUI pada saat itu pun berhasil dikembalikan atau diterbangkan kembali ke Jakarta dengan kondisi yang selamat. Nah, dari kejadian ini sampai saat ini belum kita ketahui sebenarnya apa yang menjadi motif sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Apakah murni karena perselisihan dari dua kubu itu, atau ada pemicu lain, atau bahkan juga dari salah satu dosen di universitas yang ada di Banjarmasin mengatakan bahwa itu sebenarnya kejadian bukan seperti itu, tetapi memang sudah menjadi sebuah kecemburuan di kalangan masyarakat bawah dengan Orde Baru pada saat itu, yang tidak memihak kepada masyarakat menengah ke bawah, tetapi memihak kepada masyarakat menengah ke atas. Nah, jadi ini sebuah kejenuhan yang mereka dengan momen kampanye seperti itu, akhirnya mereka melakukan aksi itu. Dan juga sebuah kecemburuan juga adanya mall di bersebelahan di dekat toko-toko pasar-pasar tradisional yang ada di situ. Seharusnya kalau mau bagusnya diletakkanlah di tempat yang tidak berdekatan atau berjauhan, tetapi ini malah bersebelahan, yang alhasil pendapatan rakyat kecil ini semakin menurun. Nah, ini yang menjadi salah satu pemicunya, itu menurut salah satu dosen yang ada di universitas di Banjarmasin yang ditemui oleh media, yang pada saat diwawancara oleh media di Banjarmasin tersebut. Nah, kembali lagi pada teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan menambah informasi pada teman-teman semua. Kembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana kita menyikapi sejarah yang terjadi agar tidak terjadi lagi di zaman-zaman reformasi demokrasi yang sudah bebas saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.